wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sengaja saya panggil Bapak dengan Ibu hadir di tempat ini. Jadi pada hari ini kita akan melaksanakan coaching. Jadi dalam hal ini Ibu sebagai coach, kemudian Bapak sebagai kaca. Jadi Ibu akan menggali permasalahan mengenai kasus atau masalah yang dialami oleh Bapak ini. Jadi sebelum kita melaksanakan, Ibu melaksanakan maksud saya coachingnya, mungkin ada harapan Ibu atau tanggapan Ibu yang bisa Ibu sampaikan. Harapan saya Pak, semoga nantinya pada praktik coaching itu saya bisa menerapkan alur cerita dengan baik, saya bisa menggali informasi, mendapatkan tujuan dari praktek coaching itu, kemudian mengidentifikasi permasalahannya, kemudian rencana aksi apa yang akan dilakukan, dan tanggung jawab bagaimana rasa tanggung jawabnya di akhirnya nanti. Jadi itu harapan saya Pak, semoga nanti bisa berjalan sesuai dengan alur yang diharapkan. Iya, karena memang dalam coaching ini alur cerita itu sangat diperlukan ya. Jadi dimulai dari tujuan Ibu, terus identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab ya. Ya. Nah, kalau begitu silakan. Oh, ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Pak Idris. Apa kabar Bu? Alhamdulillah Pak. Hari ini saya luar biasa senangnya karena tadi waktu Arisan Dharma Wanita itu nama saya naik. Jadi ya luar biasa lah hari ini. Alhamdulillah juga Bu. Artinya apakah Ibu punya waktu untuk saya sebentar? Ada apa ya Pak? Ya, artinya ada sedikit Bu yang saya ingin konsultasikan dengan Ibu. Tentu, Artinya Pak. bicara dengan baik. Iya, tentu kalau sharing-sharing mungkin insya Allah saya punya waktu. Bagaimana Pak kalau kita cari tempat yang lebih nyaman daripada di sini, yang lebih teduh lah istilahnya? Ya itu lebih baik Bu. Artinya suasananya nyaman, kita santai ngobrol. Ya. Di sana saja Pak ya, di bawah pohon itu. Oh iya Bu. Ayo, mari Pak. Nah, di sini saja Pak ya. Oh iya Bu. Ini lebih Pak. bagus, Ya. lebih teduh di sini. Mari Pak. Oh iya Bu, Silakan terima kasih duduk. Bu. Ini pohon apa ya Bu? Oh, ini pohon sukun Pak. Oh, kalau biasanya tuh pohon sukun biasanya dibuat apa? Oh, selain buahnya yang bermanfaat. Jadi biasa kan Bapak biasa Iya. mungkin Bapak makan sukun goreng. Iya, kan itu goreng. Ya, Ya, apa? katanya untuk informasi yang saya dengar, daunnya itu bisa dijadikan obat. Katanya untuk menurunkan tekanan darah begitu. Oh ya, oh, begitu Bu. Iya. Ya, artinya bisa dikonsumsi Bu ya, bisa digoreng, bisa juga dimasak, dicampur Ya. gula merah Bu ya. Ya, Ya. itu wajib itu, wajib namanya itu Pak Baje kalau kita. Ngomong-ngomong Pak, tadi katanya Bapak ada masalah yang Oh iya Bu, menciptakan. ya artinya hampir saya lupa Bu, artinya ya maklum namanya juga guru, artinya ya artinya banyak dipikirkan. Manusiawi lah Pak, saya kan juga sebagai guru tentunya tidak selamanya berjalan mulus, pasti ada kendalanya. Oh iya Bu. Kalau boleh tahu Pak, masalahnya apa? Begini Bu ya, artinya saya tuh kalau mengajar kadang ada itu siswa saya satu sudah berapa kali pertemuan dia kadang tidak mengerjakan tugas Ya, dan kayaknya dia kurang termotivasi, bahkan saya sudah bicara empat mata tapi kayaknya ya begitu begitu jadinya Bu. saya merasa bagaimana Pak ya, merasa senang sekaligus merasa seolah-olah Bapak itu terlalu menganggap saya bagaimana sehingga Bapak mementingkan masalah Bapak ke saya. Tapi mungkin yang tadi setelah melakukan pendekatan itu, hal lain yang mungkin bisa Bapak lakukan adalah melakukan pendekatan secara apa lagi? Secara kekeluargaan lah istilahnya, karena perlu kita ketahui bahwa setiap siswa itu unik, memiliki keunikan tersendiri. Ya. Nah, kira-kira Bapak apa sudah mencari tahu kira-kira apa penyebab utamanya sehingga si siswa tadi itu seperti itu di kelas? Kalau secara profesional Bu, artinya mungkin secara personal berarti mungkin saya belum
mengarah ke sana, tapi secara pendekatan Ya. mungkin saya akan panggil secara baik-baik. Artinya saya mau bicara dengan mereka apa kendalanya atau masalahnya. Mungkin barangkali Bu, masalah ini barangkali ada saran yang baik Bu atau strategi Bu ya. Ya, tadi yang sudah Bapak lakukan sudah tepat sebenarnya, langkahnya sudah bagus lah sebagai langkah awal. Mungkin selanjutnya Bapak bisa selain tadi berbicara empat mata dengan siswa tadi, Bapak juga bisa membantu meningkatkan motivasinya dengan mengetahui bakat minat siswa tersebut. Nah itu kan bisa dikaitkan Pak ya. Misalnya dengan biasanya dia sukanya bikin konten. Oh iya. Nah, nanti di pembelajaran itu pas pengumpulan tugas kita suruhlah dia bikin konten, bikin video sehingga dia bisa berpartisipasi aktif di kelas. Artinya saya akan lakukan apa yang Ibu sarankan terhadap saya. Di samping itu mungkin masih ada barangkali cara Bu ya, artinya bagaimana baiknya lagi setelah saya suruh seperti yang Ibu tadi informasikan sama saya akan lakukan dengan baik. Mungkin masih ada strategi yang lain Bu? Bisa juga Pak, mungkin dengan melibatkan orang tuanya. Bisa mungkin Bapak hubungi orang tuanya, informasikan bahwa si anaknya ini di sekolah kelihatannya agak menurunlah motivasi belajarnya. Mungkin di rumah orang tua juga bisa memperhatikan, oh anakku begini, mungkin ada faktor luar seperti itu. Jadi tidak apa-apa mungkin kita libatkan orang tuanya untuk berkomunikasi, menanyakan apa kira-kira penyebab sehingga si anak ini turun motivasi belajarnya. Jadi insya Allah Bu, saya akan panggil orang tuanya ke sekolah Ya. untuk berdiskusi, membicarakan dengan antara orang tua dengan anak-anaknya. Biasanya itu kan anak-anak kalau siapa tahu ada masalah di rumahnya, Ya. sehingga itu anak terbeban ke sekolah, sehingga dia tidak mengerjakan tugas atau bagaimana. Mungkin itu barangkali jalan keluarnya Bu ya. Ya. Artinya saya panggil orang tuanya, saya bicara baik-baik dan bahkan kalau bisa bersamaan dengan anaknya lah. Ya, Gitu. betul sekali Pak. Jadi itu tadi hal-hal yang langkah-langkah yang bisa Bapak lakukan sudah tepat tadi yang Bapak lakukan. Mungkin saran saya juga bisa Bapak laksanakan, bisa Bapak lakukan sehingga si siswa tadi ini bisa kembalilah semangat belajarnya, motivasi belajarnya. Jadi terima kasih atas saran atas tanggapan Ibu apa yang saya mau lakukan. Dan barangkali Bu artinya siapa tahu besok lusa ada lagi saya butuhkan, mungkin saya bisa komunikasi dengan Ibu ya. Tentu Pak, saya selalu punya waktu kalau misalnya Bapak misalnya mau berbagi informasi kah ataukah masalah mungkin, karena kan kita itu sebagai guru setidaknya setelah kita berbicara dengan orang lain sedikit berkuranglah beban kita. Oh iya Bu seperti ya. itu. Pokoknya Pak kalau ada sesuatu saya siap selalu jadi pendengar. Oh, iya, saya siap Bu. berbagi dengan Oh, Bapak. iya, Bu. Jadi saya mau maaf Bu dia, kebetulan tadi ada janjian dengan kepala sekolah, Iya, ada Pak. saya mau bicarakan Bu. Iya silahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah Ibu tadi sudah melaksanakan praktek coaching dan Ibu tadi telah melaksanakan alur tirta itu yang mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi dan terakhir adalah tanggung jawab. Jadi setelah praktek ini, setelah kegiatan ini maksud saya mungkin ada tanggapan dari Ibu atau harapan-harapan Ibu tentang kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini. Ya, tentunya Pak, harapan saya ke depannya saya bisa menjadi coach yang baik bagi coach nantinya. Misalnya nanti di lapangan misalnya nanti saya berperan sebagai coach, tentunya saya bisa tetap menerapkan alur tirta ini. Saya akan berusaha lebih mempelajari tentang bagaimana tirta itu sehingga saya bisa menerapkannya dengan lebih baik lagi nantinya. Oh, jadi sukses untuk Bapak ya. Terima kasih Pak.